Hai paralis, apakah setiap kebijakan yang ditetapkan itu merupakan sebuah solusi untuk menghadapi sebuah masalah? Lalu, apakah solusi itu selalu mencapai hasil yang diharapkan? Dan apakah kalian pernah dengar The Cobra Effect? Cobra Effect itu terjadi ketika kita bikin solusi nih, tapi solusi itu justru memperparah keadaan. Nah, lo gimana tuh? Kok bisa? Solusi yang kita bikin justru memperparah masalah. Oke, dalam video ini aku bakal bahas tentang The Cobra Effect. Karena itu stay tune dan tonton video ini dari awal sampai akhir supaya kamu dapat keseluruhan ilmunya. Sebelum kita mulai, kalian bisa support channel ini dengan klik tombol subscribe. Dukungan kalian itu sangat berarti supaya kita bisa rajin posting dan supaya kita bisa terus berkembang bareng-bareng di Paradigma. Cerita ini sudah ada sejak abad ke-18 ketika di India, tepatnya di kota Delhi, masih dijajah oleh Inggris. Gubernur dari Inggris pada saat itu kesal karena di istana banyak banget ular kobra yang bikin aktivitas jadi terganggu. Ia juga khawatir kalau racun dari gigitan kobra itu bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Karena itu sang gubernur membuat sayembara kepada rakyat di India bahwa barang siapa dapat menangkap dan membunuh kobra, ia akan diberikan hadiah berupa uang pound sterling. Warga pun jadi termotivasi untuk membunuh kobra dan membawanya ke istana. Pada awalnya sang gubernur senang karena setiap hari banyak banget warga yang berdatangan. Namun lama-kelamaan ia heran karena makin banyak bangkai ular yang disetorkan oleh warga. Makin banyak juga laporan gangguan ular yang muncul dari orang-orang di dalam istana. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui kalau warga beternak ular kobra, kemudian membunuhnya dan menyerahkan bangkai kobranya ke pemerintah India untuk diuangkan. Pemerintah Inggris pun menghentikan pemberian hadiah tersebut. Akhirnya warga India melepaskan ular kobra yang sudah tidak berharga dan mengakibatkan ular-ular itu berkembang biak. Keadaan pemerintah Inggris yang mengeluarkan solusi ini malah membuat masalah semakin parah, bukannya menyelesaikan masalah. Nah, paralis, dari cerita inilah akhirnya muncul The Cobra Effect atau nama lainnya The Perverse Incentive. Seorang ekonom asal Jerman, Horst Siebert, yang menjadi perangkai kata efek dan kobra sebagai istilah yang berarti dampak buruk dari sebuah kebijakan yang gak efektif. Sesuai dengan asal muasal istilah itu, ia memperlihatkan kalau suatu kebijakan sederhana yang semula dianggap tepat dan urgent sebagai solusi sebagai permasalahan yang kompleks ternyata membawa efek samping yang gak diharapkan, malah lebih memperburuk permasalahan semula. Akibatnya kebijakan awal itu sendiri terpaksa dicabut dan dibatalkan. Istilah ini sering dipakai dalam bidang ekonomi dan politik. Ketika kebijakan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu masalah bukannya jadi solusi, tapi malah memperparah kondisi. Efek kobra dapat merusak rencana terbaik para birokrat dan pembisnis. Sebagai contoh, di Bogota, Kolombia, pemerintah ingin mengurangi polusi yang disebabkan oleh lalu lintas yang berlebihan. Jadi, mereka membuat undang-undang yang hanya mengizinkan orang mengemudi pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Hal ini ditentukan oleh dua angka terakhir di plat nomor mereka. Tetapi banyak keluarga, terutama yang kedua orang tuanya bekerja, perlu menyetir setiap hari. Bukannya membeli plat nomor ilegal dan mengganti setiap hari, orang memecahkan masalah mereka dengan cara yang benar-benar legal. Mereka malah membeli lebih banyak mobil, kadang sampai 4 untuk satu keluarga. Hasilnya, ya tentu aja lebih banyak polusi dan lebih banyak mobil di jalan. Contoh kedua, Bank Amerika Wells Fargo memberikan dorongan kepada karyawannya dan menciptakan kuota untuk membuat pelanggan membuka rekening baru. Tapi banyak karyawan terpaksa secara diam-diam membuka rekening atas nama pelanggan dan praktik gak etis lainnya. Upaya untuk meningkatkan keuntungan ini justru menciptakan kegagalan dalam pengalaman pelanggan, pelanggaran peraturan, dan dampak lainnya yang membuat perusahaan justru mengalami kerugian. Selain dalam politik dan ekonomi, Cobra Effect juga sering dijumpai di kehidupan kita sehari-hari. Misal, kita menghadapi balita yang aktif, orang tua malah ngasih handphone dan menyetelkan YouTube kepada anaknya. Aktivitas ini untuk sementara bikin anak berhenti beraktivitas karena anteng dengan gadget. Tapi dalam jangka panjang malah akan menimbulkan masalah baru, seperti menurunkan konsentrasi dan menjadikan anak mudah tersulut emosi apabila kesenangannya direbut. Belum lagi apabila tontonannya mengandung konten-konten negatif yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis sang anak di kemudian hari. Untuk menghindari efek kobra, berikut saran dari Paradigma. Buatlah kebijakan yang sederhana. Semakin rumit kalian membuat rencana, maka semakin mudah menemukan celah. Maka buatlah sederhana aja. Cobalah untuk mengakali diri sendiri. Sebelum kalian menjalankan suatu rencana untuk orang lain, misalnya kalian mau memberikan hadiah, cobalah untuk mencari cara. Dibikin dulu strategi untuk memainkannya. Setelah itu, coba terapkan dahulu ke diri sendiri. Apakah ada celah untuk mengakalinya?
Pikirkan worst scenario dari setiap tindakan. Setiap tindakan yang kita ambil pasti ada dampaknya. Coba pikirkan terlebih dahulu dampak terburuknya. Dan jangan ragu untuk punya plan B dan plan C jika plan pertama nggak berhasil. Para Lis, kalian boleh nih menyebutkan contoh-contoh lain dari Cobra Effect di kolom komen untuk memperkaya ilustrasi dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang lain. Sehingga kita bisa berkembang bareng-bareng di sini. Segitu aja dulu, aku Chris dari Paradigma dan see you in the next video.